Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yu'minu bi ayatina alladina idza dzukiru biha kharru sujjada wasabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ayat ke-15 yang 15 dari surah As-Sajdah. Innama sesungguhnya yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, adalah mereka yang apabila disebutkan dengan ayat-ayat tersebut maka mereka merunduk sujud dan bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Wa hum la yastakbirun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak menyombongkan diri. Ada apa dengan sikap seseorang ketika mereka membaca dan mengimani apa yang mereka baca, ketika mereka mendengar dan meyakini apa yang mereka dengar, ketika mereka merasakan apa yang mereka rasakan, lalu mereka kembali untuk mengingat ayat-ayat tersebut. Jadi kembali mengingat apa yang mereka dengar, kembali mengingat apa yang mereka baca, kembali mengingat apa yang mereka lihat, kembali mengingat apa yang mereka rasakan. Banyak mata kita melihat, tetapi kita tidak tahu apa yang kita lihat. Banyak yang kita dengar, tetapi telinga kita tidak memahami apa yang kita dengar. Banyak yang kita cicipi, yang kita rasakan, tetapi kita tidak merasakan apa yang kita cicipi. Itulah sebenarnya sikap bagaimana seharusnya kita berbuat. Ada yang berpuasa, tapi dia tidak menikmati apa rahasia di balik ibadah puasanya. Ada yang sholat, tetapi dia tidak menikmati indahnya ibadah sholatnya. Ada yang berzakat, berinfak, bersedekah, memberi maupun meminta, tapi dia tidak mengerti, tidak merasakan apa yang dia dapat atau apa yang dia beri dari zakat, infak, dan sedekah.
Ada apa? Adakah yang salah dari mata kita? Adakah yang salah dari telinga kita? Atau adakah yang salah dari indera raba kita? Maka sering diingatkan, ibadah yang kita lakukan itu adalah sebuah revolusi kebatinan, revolusi batin kita. Revolusi ini berarti sebuah gerakan perubahan besar. Kok masih banyak orang yang salah, padahal aktivitas gerakan kesolehan sudah banyak? Kok masih banyak orang yang miskin, padahal filantropi kita, gerakan-gerakan kemanusiaan dan kesosialan kita sudah banyak? Kemana-mana, ke masjid, kita lihat takjil banjir, dari pisang goreng, dari kacang goreng, kacang rebus, sampai ke yang sedikit mewah, takjil dan bukber di restoran. Bapak Ibu boleh nanti sore coba bukber di restoran, apapun lah nama restorannya. Gak ada yang sepi, semuanya ramai. Tapi seiring dengan ramainya resto, masjid juga ramai. Tapi perilaku, sikap yang menunjukkan keburukan itu masih ada, masih banyak. Perasaan kita orang miskin semakin banyak, tapi jalan gak pernah sepi. Pabrik jalan terus, pabrik tumbuh dan berkembang. Perasaan kita banyak orang yang fakir, yang membutuhkan, padahal yang memberi sudah banyak. Hampir di setiap masjid, langgar, musola, organisasi masyarakat, ormas, partai politik, yayasan-yayasan mengadakan himbauan dan gerakan untuk berbagi. Tapi kok yang tidak mampu, yang susah, nggak selesai-selesai. Dari tiap tahun semakin banyak. Ini yang salah yang mana? Ibadah umrah, ibadah haji kalau sudah dibuka itu nggak pernah tuntas, kuota saja kurang-kurang. Pengelola semakin tumbuh dan berkembang. Manasik haji, manasik ibadah umrah selalu dilakukan dan pesertanya tidak pernah terhabiskan. Tapi mengapa keburukan, kejahatan, kebatilan itu nggak pernah hilang? Adakah yang salah dari mata kita, dari telinga kita, dari indera raba kita? Disinilah momentum kita, kesempatan kita untuk memahami adakah ibadah yang kita lakukan itu bertujuan kepada nilai kebaikan. Jangan-jangan ibadah ini cuma ritual, hanya kebiasaan tetapi tidak menunjukkan perubahan yang tadi kita sebut revolusi. Saya ini sudah ceramah kemana-mana Pak, saya ini sudah ibadah di mana-mana, saya ini sudah belajar ngaji di mana-mana, saya ini sudah mengajak orang baik kemana-mana. Tapi kok perasaan yang muncul menjadi orang soleh, orang bertakwa, orang yang beriman itu nggak nambah. Yang nambah keburukan, kemaksiatan. Nah,
Coba kembalikan ayat yang tadi kita angkat di dalam surah As-Sajdah itu. Siapa orang-orang yang sebenarnya selalu dalam keadaan mengingat ayat-ayat Allah? Siapa sebenarnya orang-orang yang selalu ingat kepada bukti kekuasaannya Allah? Dijawab, alladzina dzukiru biha. Dia orang yang selalu mengingat. Dia orang yang selalu menyebut ayat-ayat Allah. Jangan-jangan ayat-ayat ini cuma disebut, cuma dibacakan, tapi kita tidak mengerti apa rahasia di balik ayat tersebut. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah inginkan baginya khairan, kebaikan, yufaqihu fiddin, maka hendaklah dia selalu memahami, mengerti apa rahasia kebaikan dari agama Allah. Itu menyebutkan khairan, baik tapi lebih umum, seperti zakat, infak, sedekah. Zakat lebih khusus, infak di bawahnya khusus, antara khusus dengan umum. Sedekah itu lebih luas lagi. Makanya sering ditulis infak dan sedekah. Makanya kadang-kadang ada yang menulis pemasukan infak Jumat. Nggak ada yang nulis pemasukan sedekah Jumat. Selalu ditulis kaleng kotak infak. Kok tidak ditulis kotak sedekah? Padahal dalam penggunaannya, dalam pendistribusiannya, yang infak dianggap sedekah, yang sedekah dianggap infak. Ini hati-hati teman-teman takmir ini. Ini karena kita tidak paham, sehingga hidup ini menjadi salah. Hidup ini tidak terbukti titik kebenarannya ada di mana. Mungkin karena tidak yufaqihu fiddin, karena kita nggak paham. Karena tidak paham, maka Allah nggak kasih baik-baik untuk hidup kita. Coba kita paham. Kenapa umat ini selalu berada dalam kegalauan, kegelisahan? Umat ini selalu berada dalam kemunduran, bukan kemajuan. Kenapa mencari orang-orang yang berkemajuan, berkeilmuan, itu semakin hari semakin bertambah, semakin susah. Mungkin karena yang ingin paham tentang agama Allah itu sedikit. Yang ada adalah rutinitas. Yang ada adalah kebiasaan yang kita lakukan. Jadi tidak atau kurang mencermati, kurang memahami apa yang sebenarnya dia lakukan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di poin pertama ini, orang yang ingin dikehendaki untuknya dalam keadaan dirinya semakin jauh lebih baik, itu adalah orang yang memahami di mana rahasia agama Allah, di mana titik kebenaran dari apa yang Allah tunjukkan dalam hidup kita.
Karena ini kalau tidak ketemu, endingnya nggak selesai. Ibarat orang hidup ini belum final, tapi sudah difinalkan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah. Ibarat orang sekolah itu belum diwisuda, tapi sudah drop out dulu. Ibarat orang bekerja itu belum tuntas terima haknya sebagai ratibnya, upahnya, ganjarannya, dia sudah diputus, dia sudah dipecat lebih dulu. Nah, ini karena hidup tidak memahami, akhirnya endingnya, ujungnya, akhirnya itu tidak sempurna. Apakah kita ingin seperti itu? Kan tidak. Inilah pentingnya momentum, kesempatan untuk memahami apa yang Allah inginkan dari ibadah puasa kita. Yang tadi kita sebut ada revolusi batin. Jadi hati yang dimainkan. Kalau dalam bahasa Arab itu sudah dhamir, perasaan yang paling dalam sekali, yang ada lautan hikmah. Kalau sudah lautan hikmah itu luas, yang ada itu pengetahuan Allah itu luas. Baru kita mengerti, baru kita memahami. Ibarat orang bekerja itu tidak berpikir sektoril. Ini kan bagian saya. Kalau dia berorganisasi, ini kan bagian saya, dikdasmen. Di luar dikdasmen bukan urusan saya. Ini kan bagian saya di tarjih atau di tabligh. Di luar itu bukan urusan saya. Ini kan bidang saya, bidang produksi. Saya tidak mau tahu stok barang ada atau penjualan keluarnya seperti apa. Ini namanya orang berpikir sektoril. Padahal kita berpikirnya harus luas. Dari apa yang kita lakukan. Nggak bisa berpikir luas, tidak bisa kita berwawasan luas kalau kita tidak mau memahami agama. Maka untuk kharru sujada, untuk kita tunduk, merunduk lalu kita sujud kepada Allah, itu butuh faham dulu, butuh mengerti dulu. Ada apa rahasia dibalik ketika Allah menunjukkan kebenaran dalam hidup kita. Wasabbihu, lalu kemudian mereka bertasbih. Bertasbih itu apa? Subhanallah. Dia akan memuji Allah. Dia akan mengatakan sabahan wa hamdan. Dia akan memuji dan dia akan mensyukuri apa yang Allah berikan untuknya. Nah, banyak orang yang tidak mau memuji Allah. Waktu ingat Allah baru dia memuji Allah. Waktu dia lupa dari kebenaran agama Allah, maka dia tidak memuji Allah. Padahal orang hidup ini, dia akan memuji, dia akan bersyukur kepada Allah ketika dia sudah merasakan ada hasilnya. Dengan sholat, beriktikaf, membaca Al-Quran, mendengar tausiah, tiba-tiba pulang dikasih rizki sama Allah. Apa rizkinya? Boleh tampak, boleh tidak. Di tengah-tengah pulang ngantuk, naik sepeda motor mau jatuh, nggak jadi dikasih jatuh. Itu kira-kira kita bersyukur. Astagfirullah, alhamdulillah ya Allah. Itu sudah bukti.
Dengan pulang setelah i'tikaf, setelah tausiah, setelah sahur bersama, tiba-tiba pulang dikasih rizki sama Allah. Entah ada yang ceplok misalnya, entah tiba-tiba dapat sesuatu atau apapun lah, mau dia materi atau immateri, baru kita mengatakan kita bersyukur kepada Allah. Kan endingnya kena. Kadang-kadang orang ini tidak berpikir ke situ. Dia berdoa kepada Allah, dia berpuasa untuk kelulusan, untuk kenaikan kelas, untuk keberhasilan putra-putrinya. Tiba-tiba itu goal. Alhamdulillah anak saya diterima menjadi seorang diplomat. Alhamdulillah anak saya sekolah di perguruan tinggi yang bermartabat. Alhamdulillah anak saya bekerja di tempat yang baik. Alhamdulillah keturunan bertambah. Ini kan bentuk kesyukuran dan itu diungkapkan. Tapi pernahkah kita memaknai di balik itu ada apa? Maka kalimat yang di akhir di ayat ke-15 itu menunjukkan sikap kita, wahum la yastakbirun. Maka mereka tidak akan menyombongkan diri. Nah, manusia itu sangat-sangat dekat dengan riya. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Kita itu lebih dekat sekali dengan sombong. Padahal Allah meminta kita tidak sombong. Yang diminta kharru, tunduk. Kalau sudah tunduk ini apa? Ibnu Katsir menyebutkan di situ ada al-inqiyad wa ta'ah. Ada kepatuhan dan ada ketaatan. Lah, patuh sama taat ini seperti apa? Apakah cukup kita patuh dan taat karena kita mengikuti rutinitas? Jadi kalau ada lampu merah kita berhenti. Kalau ada palang kereta api kita stop. Kalau ada perbaikan jalan kita kurangi kecepatan. Ini kan rutinitas. Tapi pernah nggak kita berpikir, kenapa kok harus dikasih lampu merah? Kenapa ketika ada palang kita harus berhenti? Kenapa ketika ada perbaikan jalan kita kurangi kecepatan? Toleh kiri kanan, ada apa? Kenapa diharuskan untuk seperti itu? Itu sama ketika Allah perintahkan kita puasa. Kenapa kok kita harus puasa? Ini kalau kita ingat, kita diskusikan, kita renungkan, kita pikirkan, kita imajinasikan, itu nggak habis. Oh begini, oh begini. Kalau sudah ketemu oh, baru dia paham. Kalau sudah paham, baru dia taat, baru dia merunduk, baru dia bersujud kepada Allah. Nah, disinilah terkadang manusia tidak mengedepankan tunduknya dulu, tetapi dia mengedepankan ngangkat dulu. Dia nggak ingin menunjukkan sikap diamnya, tapi yang ingin yang dia ungkapkan bicaranya. Banyak orang itu lebih ingin omongannya didengar daripada dia mendengar omongan orang lain. Belum tuntas berita itu dikeluarkan, dia sudah komentar. Belum selesai pertandingan sepak bola itu berakhir, dia sudah berpihak. Belum tuntas proses perjalanan jabatan politik, itu dia sudah menyimpulkan. Belum selesai kehidupan seseorang itu, dia sudah menilai, menjustifikasi. Itu salah, itu benar. Ayo. Saya mengajak usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Coba sama-sama kita merenunglah ayat yang sering tadi dibaca, yang akhirnya kita sujud. Nah, sujud ini sujud apa?
Bukan seperti Adam ketika berada di arsy sana dan diajarkan oleh Allah tentang benda-benda langit, sehingga makhluk-makhluk yang ada di arsy itu sujud kepada Adam. Sujud itu sujudul ihtiram, sujud menghargai, menghormati karena ada perintah. Sama seperti seorang anak sungkem kepada orang tuanya, seorang murid sungkem hormat kepada gurunya, itu ihtiram. Tapi kalau sujud kita kepada Allah itu sujudut ta'abbud, sujudut ta'ah, itu sujud menghambakan diri, sujud mewujudkan ketaatan, ketundukan dan rasa berserah diri kita kepada Allah. Tapi saking sombongnya manusia, usikum wa ya nafsi bitaqwa, dia nggak mau merasakan kalau itu perjalanan kehendak Allah. Yang ia inginkan itu adalah hal yang harus dan bisa saya selesaikan. Banyak kita menemukan masalah, tidak ada manusia yang tidak bermasalah. Tapi seolah-olah dengan kesombongan kita akan mengatakan masalah itu akan selesai oleh diri kita sendiri. Padahal yang menyelesaikan masalah itu adalah Allah. Nggak usah kita berpikir tentang gimana perkembangan Islam, gimana dakwah Islam, gimana kira-kira ketika ada orang kafir yang mencelakakan Islam. Allah sudah menjaga itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Lahafidun. Al-dzikr diartikan Al-Quran. Jadi selama Al-Quran ini masih utuh dan ada orang-orang yang mempertahankan keutuhannya, maka Allah yang akan menjaga itu. Berarti Islam tidak akan pernah kalah. Islam tidak akan pernah jatuh, tidak akan pernah roboh. Tapi manusia dengan angkuh, dengan sombong, dia akan mengatakan, oh ini begini, oh ini begini, oh ini begini. Nah, di sini kita diajak merenung, kita diajak berpikir, kita ada di mana. Kalau puasa yang tadi kita judulkan itu sebagai momentum untuk merevolusi, mendatangkan perubahan kejiwaan dalam hidup kita. Jadi yang ditata ini jiwanya, rohnya, nafsiyahnya, kebatinannya. Nah, bisakah kita menghadirkan kejiwaan itu? Bisakah kita menghadirkan isi bahasa hati kita? Karena terkadang kita tidak menghadirkan bahasa hati kita, tapi yang kita hadirkan akal, otak, dan logika kita. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu dari yang sedikit ini bisa mengambil hikmah. Kita hari ini diminta berpuasa. Ada apa di balik ibadah puasa itu? Yang ujung-ujung kita merunduk, yang ujung-ujungnya nanti kita diminta untuk sujud. Ujung-ujungnya kita diminta memuji Allah, bukan saling menjatuhkan, saling menyalahkan, saling menebar fitnah, saling menuai dan membakar amarah dan emosinya. Sekalipun berbeda, tapi tidak selamanya perbedaan itu akan menuai perpecahan. Allah ciptakan kita beda-beda. Ada yang mudghah kamilah, ada yang mudghah naqisah. Ada yang gumpalan dagingnya sempurna, ada yang gumpalan dagingnya tak sempurna. Allah lahirkan ada yang ciptaannya fisiknya sempurna, ada yang tidak sempurna. Ada yang telinganya melebar ke tengah, ada yang melebar ke belakang. Ada hidungnya yang maju ke depan dan ada yang hidungnya maju ke belakang. Ada yang kulitnya hitam manis, ada yang kulitnya putih berseri. Itu perbedaan, bukan untuk dibeda-bedakan. Dan tidak untuk melihat titik kelemahan atau kesempurnaan, karena itu sunnatullah.
Demikianlah kita melihat orang yang berbeda paham dengan kita, orang yang tidak seakidah dan seiman dengan kita. Kalau itu sunnatullah, maka tidak ada yang menyalahkan. Karena ini al-amr muqaddam wa mufawwad ilallah. Ini perkara kita kembalikan kepada Allah. Tugas kita menyampaikan yang benar. Innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir. Kita cuma menyampaikan yang benar. Perkara justifikasi kebenaran ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, semoga kita menjadi insan-insan yang selalu kembali kepada Allah dan selalu melakukan perubahan untuk kebaikan dan tatanan hati kita semua. Billahi taufiq fi sabilil haq. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.